Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah, mahasiswa setia Kolak semester 6 reguler. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa isu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama tekanan fiskal dan moneter terhadap APBN, yang kedua program makan bergizi gratis atau yang bisa disebut dengan MBG, yang ketiga demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, yang keempat korupsi, kelima efektivitas kabinet serta program Presiden Prabowo Subianto, dan yang keenam, inflasi. Ketujuh, kenaikan harga BBM. Nah, maka dari ketujuh isu ini dipilih karena sangat berkaitan satu sama lain dan memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun politik Indonesia saat ini. Yang pertama, mengenai tekanan fiskal dan moneter terhadap APBN. Tekanan fiskal dapat dipahami sebagai kondisi ketika kebutuhan belanja negara semakin besar, sementara kemampuan pendapatan negara memiliki keterbatasan. Pada tahun 2026, pemerintah menghadapi tantangan yang cukup berat karena harus membiayai berbagai program prioritas nasional, menjaga subsidi energi, membangun infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran negara. Tekanan moneter juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Kebijakan suku bunga, nilai tukar rupiah, dan kondisi pasar keuangan internasional dapat memengaruhi stabil ekonomi nasional. Ketika terjadi ketidakpastian global, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Oleh karena itu, APBN saat ini memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan. Topik kedua adalah program makanan bergizi gratis atau yang bisa disebut dengan MBG. Nah, program ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi-gizi anak Indonesia. Secara konsep, program ini memiliki tujuan yang sangat baik karena Indonesia masih menghadapi masalah stunting dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Namun demikian, program MBG juga menimbulkan berbagai perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan besarnya anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Sebagaimana ekonomi menilai bahwa pemerintahan harus memastikan sumber pembiayaan yang jelas agar program ini tidak membebani APBN secara berlebihan. Selain itu, pengawasan pelaksanaan program juga menjadi perhatian penting. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka risiko penyimpangan dan pemborosan anggaran dapat terjadi. Oleh karena itu, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan pengawasannya. Selanjutnya adalah demonstrasi. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai aksi demonstrasi kembali muncul di Indonesia. Demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, kenaikan harga BBM, efektivitas program pemerintah, hingga persoalan demokrasi. Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Munculnya demonstrasi menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah memiliki alasan tertentu dalam mengambil keputusan, namun di sisi lain masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik sosial yang lebih besar. Topik berikutnya adalah korupsi. Sampai saat ini korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat berkurang akibat praktik korupsi.
Dalam kondisi ketika pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan berbagai program nasional, pemberantasan korupsi menjadi semakin penting. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi. Jika korupsi dapat ditekan, maka efektivitas penggunaan APBN akan meningkatkan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya adalah efektivitas kabinet dan program Presiden Prabowo Subianto. Sebagai presiden yang baru menjalankan masa pemerintahannya, Prabowo membawa sejumlah program ambisius yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional. Program-program tersebut meliputi MBG, penguatan ketahanan pangan, pembangunan desa, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Pendukung pemerintah menilai bahwa program-program tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun demikian, kritik juga muncul terkait efektivitas pelaksanaan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran yang tersedia. Sebuah program tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Menurut saya, efektivitas kabinet saat ini perlu dinilai secara objektif. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalannya secara keseluruhan. Namun, yang terpenting adalah pemerintah harus mampu menunjukkan hasil yang konkret, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Topik keenam adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Masyarakat dengan pendapatan tetap biasanya menjadi konflik yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi antara lain kenaikan harga energi, meningkatnya biaya distribusi, perubahan nilai tukar, dan kondisi ekonomi global. Pemerintahan bersama Bank Indonesia memiliki tanggungan jawab untuk menjaga agar inflasi tetap berada pada tingkat yang terkendali. Jika inflasi berhasil dikendalikan, maka stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih terjaga. Topik yang terakhir adalah kenaikan harga BBM. Harga BBM memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat karena hampir seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada transportasi dan distribusi. Ketika harga BBM naik, biaya transportasi meningkat, biaya produksi bertambah, dan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari juga berpotensi mengalami kenaikan. Inilah alasan mengapa kebijakan terkait BBM selalu menjadi perhatian publik. Pemerintah seringkali menghadapi dilema antara menjaga subsidi agar tidak membebani APBN dan menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil. Jika subsidi terlalu besar, beban anggaran negara meningkat. Namun jika harga BBM dinaikkan, masyarakat harus menanggung biaya hidup yang lebih tinggi. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan terhadap keuangan negara. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga. Dengan pengelolaan yang baik, tantangan yang ada saat ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat fondasi pembangunan Indonesia di masa depan. Namun jika berbagai permasalahan tersebut tidak ditangani secara tepat, maka dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.